Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen keuangan akan mempresentasikan merger dan akuisisi perusahaan TikTok dan Tokopedia. Yang pertama, di sini ada investigasi latar belakang. Penggabungan TikTok dengan Tokopedia telah menjadi topik hangat yang sangat menarik. Penggabungan tersebut dilakukan dengan harapan menghasilkan total nilai transaksi sebesar 610 triliun, berpotensi melampaui posisi Shopee di pasar e-commerce Indonesia. Kemitraan ini diperkirakan akan memberikan beberapa dampak, karena memungkinkan TikTok untuk kembali memasuki pasar Indonesia dan memberikan Tokopedia akses keahlian live e-commerce TikTok. Kemitraan ini diperkirakan akan memberikan beberapa dampak, antara lain meningkatkan pangsa pasar Tokopedia, memberikan posisi Tokopedia dalam persaingan e-commerce di Indonesia. Namun ada juga kekhawatiran mengenai potensi persaingan tidak sehat dan penurunan inovasi di pasar e-commerce akibat merger. Selain itu, terdapat fokus pada kepemilikan data dan keamanan data konsumen, dengan para ahli menekankan perlunya pengawasan pemerintah untuk mencegah potensi praktik monopoli dan menjaga kepentingan konsumen dan penjual. Penggabungan ini juga dipandang sebagai peluang bagi Tokopedia untuk memasuki ruang perdagangan langsung tanpa menimbulkan biaya dan resiko yang terkait dengan eksekusi independen. Sementara Goto, perusahaan induk Tokopedia, akan mempertahankan 25% saham di Tokopedia dan terus mendapatkan keuntungan darinya. Penggabungan ini juga dipandang sebagai peluang bagi Tokopedia untuk memasuki ruang perdagangan langsung tanpa menimbulkan biaya dan risiko yang terkait dengan eksekusi independen. Sementara Goto, perusahaan induk Tokopedia, akan mempertahankan 25% saham di Tokopedia dan terus mendapatkan keuntungan darinya. Singkatnya, potensi merger TikTok dengan Tokopedia diperkirakan akan memiliki dampak luas terhadap landscape e-commerce di Indonesia, dengan peluang dan tantangan yang diteliti dengan cermat oleh para ahli dan pemangku kepentingan lain. Selanjutnya, analisa keterkaitan antara merger ataupun akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan, EPS, harga saham perusahaan, dan nilai perusahaan. Yang pertama, ada peningkatan keuangan. Penggabungan ini mungkin akan menyebabkan keuangan yang lebih baik bagi keduanya. TikTok akan memiliki kendali atas PT Tokopedia, dan Tokopedia akan menjadi bagian dari grup Goto yang mencakup Gojek dan Tokopedia. Goto akan membagi arus kas yang terkait dengan pendapatan perusahaan yang diperbesar, namun persentasenya tidak diungkapkan. Lalu yang kedua ada efisiensi biaya. Efisiensi biaya penggabungan ini mungkin akan mengurangi biaya operasional bagi keduanya. Sebagian besar biaya Goto berasal dari Tokopedia, yang mana 31,5% dari total biaya, dan menyumbangkan 23,6% dari dalam jangka panjang Goto. Tetap dapat keuntungan dari bagi hasil transaksi di Tokopedia. Lalu yang ketiga ada pengembangan layanan. Penggabungan ini mungkin akan memungkinkan keduanya untuk lebih mengembangkan layanan mereka. Misalnya, fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan dikelola oleh PT melansir Keterbukaan Informasi. Lalu yang keempat ada koordinasi dengan pemerintah. Merger ini mungkin akan membantu keduanya dalam koordinasi dengan pemerintah, terutama dalam hal perlindungan dan penggunaan data dan konsumen. Lalu yang terakhir, persaingan dengan konsumen. Merger ini mungkin akan memengaruhi perilaku konsumen dan pedagang, yang mungkin akan meningkat jika kita merasa bahwa TikTok Shop dan Tokopedia lebih pasti dalam menjaga kualitas produk dan layanan yang diberikan. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Baik, dalam EPS, perusahaan induk TikTok
ByteDance telah mengumumkan rencananya untuk berinvestasi lebih dari 1,5 miliar di Tokopedia yang akan memberinya saham pengendali lebih dari 75% di perusahaan tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari kemitraan yang lebih luas antara TikTok dan Goto, induk perusahaan Tokopedia, yang mencakup integrasi TikTok Shop dengan Tokopedia. Hasil investasi ini, TikTok akan memiliki 75,01% kepemilikan di Tokopedia, sedangkan Goto akan mempertahankan 24,99% saham penggabungan, dan investasi ini merupakan perkembangan signifikan dalam landscape e-commerce dan media sosial di Indonesia, dengan potensi implikasi terhadap kepemilikan data, perilaku konsumen, dan persaingan pasar. Setelah pengumuman investasi TikTok di Tokopedia, saham Goto mengalami penurunan sebesar 20,37% pada perdagangan dan tercatat ambles ke 86 saham dengan kapitalisasi pasar 104,52 triliun. Namun setelah pengumuman Margentara, TikTok dan Tokopedia, saham Goto terpantau melambung 11,9% atau 10% pada posisi 94 per saham di akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisa persepsi publik. Nah, persepsi publik terhadap merger antara TikTok dan Tokopedia terlihat bervariasi, yang mana beberapa pihak menyambut positif rencana merger ini, seperti pedagang dan afiliator yang berharap TikTok Shop itu tidak ditutup lagi setelah diakuisisi oleh Tokopedia itu sendiri. Namun, ada juga yang berdampak pada kepemilikan data dan keamanan data pengguna atau konsumen. Nah, meskipun demikian, dampak persepsi publik terhadap merger ini masih sulit diprediksi karena bergantung pada bagaimana keduanya mengelola perusahaan yang diperbesar dan mengadaptasi strategi mereka dengan perubahan pasar dan penggantian teknologi tersebut. Analisa sentimen-sentimen yang mempengaruhi merger ataupun akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai berikut. 1. Optimisme dan antusiasme, yaitu banyak orang mungkin melihat potensi kolaborasi antara TikTok yang berfokus pada konten pendek dan Tokopedia sebagai platform e-commerce besar sebagai peluang untuk menghadirkan pengalaman berbelanja yang inovatif dan menghibur. Kekhawatiran dan monopoli. Beberapa individu atau pihak mungkin khawatir bahwa merger atau akuisisi ini dapat menghasilkan dominasi pasar yang berlebihan, mengurangi variasi produk atau layanan, serta membatasi opsi yang tersedia bagi konsumen. Dampak pada karyawan. Sentimen terkait keprihatinan terhadap keamanan pekerjaan, perubahan budaya perusahaan, dan relokasi atau restrukturisasi posisi kerja juga dapat mempengaruhi pandangan terhadap merger atau akuisisi ini. Dan selanjutnya ada efek pada industri dan inovasi, yaitu ada kekhawatiran bahwa konsolidasi perusahaan besar seperti ini mungkin membatasi inovasi dalam industri atau menghambat perkembangan perusahaan-perusahaan kecil yang ingin bersaing dalam pasar yang lebih terkonsolidasi. Adapun dampak terhadap privasi dan data pengguna, yaitu terutama dalam kasus TikTok yang terkait dengan data. Beberapa orang mungkin merasa khawatir ya akan penggunaan data pribadi mereka dalam konten merger atau akuisisi, yang mana ada beberapa pihak menyambut positif rencana merger ini, seperti pedagang dan afiliator yang berharap TikTok Shop tidak ditutup lagi setelah diakuisisi oleh Tokopedia.
Namun ada juga yang berdampak pada pesaing pasar, terutama bagi perusahaan e-commerce lainnya. Meskipun demikian, ada juga yang melihat rencana merger ini sebagai peluang untuk mengembangkan layanan dan meningkatkan keuangan perusahaan.